Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Guru Sekumpul adalah mursyid Thariqah Sammaniyah dari Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau sangat karismatik dan dikagumi banyak orang. Beliau adalah sosok waliullah asal Kalimantan Selatan yang menyatukan syariat, tariqat dan hakikat dalam dirinya. Meski memiliki karamah, beliau selalu berpesan agar jangan tertipu dengan segala keanehan dan keunikan. Ketawaduan dan kesederhanaannya telah membuat beliau mencapai maqam yang tinggi. Beliau dikenal dengan julukan Abah Guru Sekumpul. Nama asli beliau adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang akrab disapa dengan Guru Ijai. Lahir 11 Februari 1942 atau bertepatan dengan 27 Muharram 1360 Hijriah di Kampung Tunggul Lirang, seberang Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau wafat dalam usia 63 tahun di Martapura pada 10 Agustus 2005 yang lalu. Beberapa nama atau julukan Syekh Muhammad Zaini yang populer di masyarakat adalah Qushairi, nama waktu kecil beliau, dan Guru Sekumpul, sebutan paling populer, atau Guru Ijai. Sejak kecil beliau dididik oleh orang tuanya Haji Abdul Ghani dan Hajjah Masliyah binti Haji Mulia dan neneknya bernama Salbiah. Mereka menanamkan akhlak, kedisiplinan dan pendidikan tauhid serta belajar membaca Al-Quran. Pada usia 7 tahun, beliau menimba ilmu di Madrasah Kampung Keraton Martapura. Sejak usia 10 tahun, beliau telah dikaruniai kasyaf hissi, yakni mampu melihat dan mendengar apa-apa yang tersembunyi atau hal-hal yang gaib. Pada usia 14 tahun, beliau dikaruniai futuh atau pencerahan spiritual saat membaca sebuah tafsir Al-Quran. Pada masa remajanya, Guru Sekumpul menghabiskan waktu menimba ilmu hingga ke pesantren Datuk Kelampayan Bangil, Jawa Timur. Selain itu, beliau juga berguru kepada Syekh Falah di Bogor. Beliau juga mendalami syariat dan tariqat kepada Syekh Muhammad Yasin Padang di Mekah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Yamani, Syekh Abdul Qadir Al-Bar, Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Al-Allamah Ali Junaidi Berau bin Jamaluddin bin Muhammad Arsyad. Atas petunjuk Syekh Ali Junaidi, beliau kemudian belajar kepada Syekh Fadli Muhammad atau yang dikenal dengan nama Guru Gadung. Kepada Guru Gadung inilah beliau belajar tentang ajaran Nur Muhammad. Beliau juga mendapat ijazah Maulid Simtud Durar dari sahabat karibnya, yakni Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Ahbusi dari Solo, Jawa Tengah. Selain itu, beliau juga sempat mengajar di pesantren Darussalam Martapura selama 5 tahun lamanya. Kemudian membuka pengajian di rumahnya sendiri pada tahun 1970-an didampingi kiai terkenal, yakni Guru Salman Bujang atau yang akrab disapa dengan Guru Salman Mulia. Pada 1988, beliau pindah ke Kampung Sekumpul, membuka komplek perumahan Ar-Raudhah. Sejak itulah kewibawaan dan karismanya memancar luas dan banyak tamu berdatangan bahkan dari Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Sebagian datang untuk berguru, sebagian lain untuk mencari berkah, dan sebagian yang lain ingin berbaiat tariqat Sammaniyah. Beberapa tokoh nasional juga pernah mengunjungi beliau, di antaranya adalah Gus Dur,
Al-Habib Anis Al-Habsyi, dan tokoh-tokoh lainnya. Sejak kecil, abah guru sekumpul sudah memperlihatkan sifat mulia, penyabar, ridha, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapa saja. Kasih sayang yang ditanamkan ayahnya telah membuatnya berhati lembut, penyayang, dan pemurah kepada semua manusia. Sebagai ulama, abah guru sekumpul dikenal sebagai orang yang lembut, kasih sayang, sabar, dermawan, dan tekun. Apapun yang terjadi terhadap dirinya, beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau dipukuli oleh orang-orang yang dengki kepadanya, namun beliau tidak mengeluh sama sekali ataupun menaruh rasa dendam. Beliau juga mengajarkan agar orang-orang senantiasa mencintai dan hormat kepada ulama yang baik dan soleh. Tak heran apabila saat pengajian tidak kurang dari 3.000 orang datang ke pengajiannya dan selalu diberi jamuan makanan. Kedermawanan guru sekumpul ini tampak bukan hanya kepada lingkungan sekitar, tetapi juga ke setiap tempat yang disinggahinya. Salah satu pesannya adalah jangan bakhil, karena bakhil itu adalah sifat tercela. Salah satu keunikannya dalam berdakwah adalah perhatiannya kepada kesehatan umat. Pada waktu tertentu, beliau mendatangkan dokter spesialis jantung, ginjal, paru-paru, mata, dan lain sebagainya untuk memberikan penyuluhan kesehatan sebelum dimulainya pengajian. Beberapa kisah karomahnya diantaranya, saat masih di kampung keraton, guru sekumpul biasanya duduk-duduk dengan beberapa orang sambil bercerita tentang orang-orang terdahulu untuk mengambil pelajaran dari kisah itu. Suatu saat beliau bercerita tentang buah rambutan, yang saat itu belum musimnya. Tiba-tiba beliau mengancungkan tangannya ke belakang, seolah-olah mengambil sesuatu. Dan mendadak di tangan beliau sudah memegang buah rambutan matang yang kemudian beliau makan. Subhanallah. Beliau juga bisa memperbanyak makanan setelah makan satu piring sampai habis. Tiba-tiba makanan di piring itu penuh lagi, seakan-akan tidak dimakan oleh beliau. Pada kisah lain, suatu ketika terjadi musim kemarau dan sumur mengering. Masyarakat pun meminta agar abah guru sekumpul berdoa untuk meminta hujan. Beliau pun lalu mendekati sebatang pohon pisang, lalu menggoyang-goyangkan pohon itu, dan tak lama kemudian hujan pun turun. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kelebihan lain yang dimiliki guru sekumpul adalah hafal Al-Quran sejak umur 7 tahun. Kemudian hafal tafsir Al-Jalalain pada usia 9 tahun. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, beliau sudah mendapatkan khususiat atau anugerah dari Allah berupa kasab hissi, yaitu melihat dan mendengar apa-apa yang ada di dalam ataupun yang terdinding. Pada usia 9 tahun, pada malam Jumat, guru sekumpul pernah bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal itu berdiri seorang dengan penjaga dengan jubah putih. Dan di depan pintu masuk kapal itu tertulis Safinatul Aulia. Beliau ingin masuk tapi dihalau oleh penjaga hingga tersungkur. Beliau pun terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, beliau kembali bermimpi hal serupa. Namun mimpi beliau tetap sama seperti yang pertama. Pada malam Jumat ketiga, beliau bermimpi kembali hal serupa. Namun kali ini beliau dipersilahkan masuk dan disambut oleh salah seorang syekh. Ketika sudah masuk, beliau melihat banyak kursi yang masih kosong. Saat guru sekumpul merantau ke Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi gurunya adalah orang yang pertama kali menyambutnya di dalam mimpi tersebut.
Subhanallah. Adapun sebagian karamah abah guru sekumpul diambil dari manaqib risalah Syekh Zaini bin Syekh Abdul Ghani Al-Banjari yang disusun oleh Guru Haji Muhammad Hudhari. Guru Hudhari menceritakan bahwa abah guru sekumpul sewaktu kecil pernah bermimpi bertemu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya membawakan pakaian jubah dan memasangkan kepadanya lengkap dengan sorbannya. Kemudian keduanya memberikan nama Zainal Abidin. Setelah beliau bangun, beliau menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengganti nama beliau yang dulunya Qushairi menjadi Muhammad Zaini. Dalam kisah lain, suatu hari abah guru sekumpul mencari burung. Ketika sampai di tempat pemburuan, beliau mendengar suara zikir La ilaha illallah. Maka spontan beliau pun berjalan naik ke kampung Karang Tengah mencari asal suara itu. Ternyata zikir itu berasal dari maqam Tuan Guru Haji Abdullah Khatib. Beliau langsung berziarah dan setiap tengah malam guru sekumpul selalu berziarah ke maqam itu. Di akhir hayat sebelum meninggal dunia, beliau sempat dirawat di rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura selama 10 hari. Namun, pada Selasa malam, beliau pulang dan tiba di Banjarmasin. Keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2005, pukul 5:10 waktu setempat, beliau berpulang ke rahmatullah. Ribuan orang dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan berdatangan ke Martapura untuk memberikan penghormatan terakhir dan mengiringi jenazah beliau hingga ke pemakaman. Abah guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjarmasin, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Syekh Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu berkata, barang siapa membuat tarikh atau sejarah biografi seorang kekasih Allah, maka sama dengan menghidupkan kekuatan ma'rifatnya wali tersebut di dalam hati kita. Dan barang siapa ziarah kepada seorang waliullah, maka sama dengan mencintai Allah dan Rasulullah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sallallahu alaihi